Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, masih semangat ya? Si, Pak. Oke, ya kemarin kan kita sudah PTMT. Nah, berhubung jadwal PTMT kalian hari Senin dan hari Rabu dan Jumat Bapak juga harus standby di sekolah. Jadi ada sedikit perubahan jadwal Zoom kita yang tadinya Senin, Rabu atau Jumat. Mungkin akan kita geser menjadi Selasa atau Kamis ya. Disesuaikan dengan kondisinya ya. Alhamdulillah semalam Bapak bisa langsung share untuk jadwalnya. Jadi nanti insya Allah hari ini banyak yang ikut bergabung. Oke, sambil menunggu yang lain nggak apa-apa. Untuk hari ini Bapak sebenarnya tidak ingin lama-lama untuk Zoom-nya karena hanya ada sedikit materi. Karena kan hari ini rencananya kita akan membuat apa? Ada yang tahu? Gendang, Pak. Gendang. Ada yang lain? Ada yang sudah baca materi hari ini yang sudah Bapak share tadi pagi? Bikin alat harmonika, Pak. Alat musik. Oke, alat musik ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang alat musik. Nah, kenapa Bapak ingin Zoom? Supaya kalian bisa tahu nih apa yang harus kalian buat dan seperti apa cara membuatnya. Jadi kalau nanti ada kebingungan, kalau nanti ada kesulitan, bisa ditanyakan lewat Zoom ini gitu. Jadi nggak bingung lagi nanti saat membuatnya ya. Oke, sebelum kita membuat prakaryanya, Bapak mau jelaskan sedikit dulu tentang materi hari ini. Bapak share screen ya. Oke, sebelum Bapak share screen, Bapak mau ambil dokumentasi dulu dong. Boleh dinyalakan kameranya semua dulu deh. Nah, seperti itu. Riki kemana nih Riki? Rikinya menghilang. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Bapak ambil dokumentasi dulu ya. Semuanya 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak share dulu. Oke, nah, oke, sekarang Bapak share screen dulu untuk materi hari ini. Apakah sudah terlihat? Terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Sudah, Pak. Nah, jadi hari ini benar yang tadi Idrus bilang kita akan membuat, ya sebenarnya nggak harus membuat gendang, ya. Kita akan membuat prakarya yang berkaitan dengan materi hari ini. Ya, materi hari ini adalah seni musik. Ya, sebenarnya musik itu kan kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kayak misalkan kalian sudah pernah membuat notasi angka. Pernah ingat nggak? Kalian sudah membuat notasi angka salah satu lagu daerah. Terus kalian juga sudah pernah membuat atau menyanyikan lagu Apuse ya. Salah satu lagu daerah. Terus kalian juga sudah membuat atau membuat video memainkan pianika kalau yang pakai pianika. Ya, kalau yang tidak menyanyikan. Nah, menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu lagu Syukur. Nah, hari ini masih berkaitan dengan materi seni musik di mana indikator yang harus kalian capai adalah kalian memahami nih apa yang dimaksud dengan seni musik. Ya, salah satu komponennya itu berkaitan dengan alat musiknya. Nah, seperti yang ada di gambar di depan kalian nih, di hadapan kalian. Di sini ada gambar beberapa alat musik. Benar tidak? Ya, ada yang tahu ini alat musik apa saja yang ada di hadapan kalian? Boleh disebutkan yang tahu ada alat musik apa di depan kalian nih di gambar ini? Piano, Pak. Piano, apakah ada piano di sini? Mungkin gambar ininya ya, gambar tuts piano ini kali ya yang disebut piano. Oke, ada lagi yang lain? Bisa jadi ini bisa. Ada yang lain ini di dalam gambar ini yang Bapak arahkan nih dengan kursor. Ada gambar alat musik apa saja? Selain tadi Zidan bilang piano ya. Ada apa lagi? Ini apa nih? Tahu nggak? Tahu tidak? Ini alat musik apa? Atau ini deh. Ini alat musik apa? Ada yang tahu?
Ini ada hitam-hitamnya, terus yang ada kuning-kuningnya. Ini alat musik apa? Ada yang tahu? Kelihatan nggak gambarnya? Ayo, alat musik apa? Coba, ayo. Selain Zidan. Tadi Zidan sudah bilang piano. Betul, nih ada tools piano. Lalu di sini di gambar ini ada apa lagi? Tahu nggak namanya? Ayo boleh bantu jawab. Atau kalau tidak tahu boleh jawab tidak tahu. Jadi jangan diam saja. Kalau diam Bapak bingung nanti. Suaranya terdengar atau tidak. Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Oke, ya di hadapan kalian ini kan sebenarnya ada alat musik yang sebenarnya sering kita jumpai ya. Bisa saat kalian menonton video di YouTube, bisa saat kalian menonton acara di televisi, itu juga ada. Ya, di hadapan kalian ini ada alat musik seperti gitar, lalu ada drum, ya, ada gitar, ada drum, lalu ada semacam biola yang ukurannya lebih besar. Gitu. Ya, ini ada salah satu dari beberapa alat musik yang sering kita jumpai di sekitar kita. Oke, lanjut. Seperti yang Bapak bilang, kita di sini akan mengenal dan bisa mengidentifikasi. Ya, maksudnya di sini kalian bisa tahu alat musik apa saja nih yang ada di sekitar kalian yang sebenarnya sering kita jumpai. Cuma kalian belum tahu namanya. Nah, juga nanti kita akan mencoba untuk membuat alat musik sederhana yang bisa kita buat dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke, nah sebelum membuat kalian harus tahu dulu nih ya, sebenarnya alat musik itu dibedakan menjadi dua macam ya. Ada alat musik ritmis dan ada alat musik melodis ya. Jadi ada dua macam. Apa saja tadi? Alat musik Ritmis dan melodis. Oke, betul. Siapa itu yang jawab? Resa ya? Dan Pak. Oh, Zidan. Oke, benar Zidan. Jadi ada alat musik ritmis dan alat musik melodis. Ya, ada dua. Bedanya apa? Kalau alat musik ritmis itu, nah dua-duanya ini sama persamanya dulu ya. Persamanya sama-sama menghasilkan bunyi alat musiknya. Ya. Jadi sesuatu alat yang dia dibuat dan dia bisa menghasilkan musik itu sebenarnya juga bisa disebut alat musik. Gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau ritmis itu ketika kita bunyikan atau ketika kita mainkan dia tidak mempunyai nada yang tetap. Gitu ya. Tidak ada nada do, re, mi gitu, tidak ada. Jadi dia dimainkan berdasarkan rasa atau berdasarkan feeling. Ya. Berdasarkan rasa atau berdasarkan feeling. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Jadi dia nggak ada do, re, mi gitu, nggak ada. Di dalam alat musiknya tidak ada seperti itu, tapi dia cukup dimainkan dengan musik dengan rasa dari si pemainnya, nanti dia bisa menghasilkan musik yang bagus gitu. Ada yang tahu nggak alat musiknya apa? Nggak tahu, Pak. Oke, coba aja sebutkan. Ayo, nanti Bapak koreksi kalau salah. Coba dicoba-coba aja kira-kira alat musik apa nih yang kalau dimainkan dia nggak ada sebenarnya do re mi-nya tuh nggak ada, do re mi fa sol la si do-nya nggak ada. Cuma ketika dimainkan kalau dia maininnya benar sesuai dia bisa menghasilkan musik yang bagus. Drum bukan Pak? Oke, betul. Siapa tadi? Zidan juga ya? Iya Pak. Ya, jadi drum adalah salah satu contoh alat musik ritmis. Kan nggak ada dia, nggak ada do. Kita nggak tahu do-nya gimana, re-nya gimana, gitu kan. Tapi dia cukup dipukul, tapi tidak sembarang dipukul, gitu kan. Dia dipukul, tapi tidak sembarang dipukul. Ya, kalau dia dipukulnya dengan cara yang tepat, maka dia bisa menghasilkan musik yang bagus, gitu. Tapi kalau dia mau dipukulnya dengan cara asal, dia tidak akan menghasilkan musik yang bagus gitu. Dan ini tidak sembarang orang yang bisa memainkannya gitu. Berbeda nanti dengan alat musik melodis. Kalau alat musik melodis dia sudah ada do re mi-nya. Orang yang tidak bisa memainkannya asal dia tahu do re mi fa sol la si do-nya pasti akan bisa. Ada yang tahu nggak alat musiknya apa? Contoh alat musik melodis. Apa? Piano. Piano. Siapa yang Pianika. jawab nih? Siapa yang jawab piano tadi? Resa, Pak.
Oke, Resa. Terus yang pianika tadi siapa? Zidan, Pak. Oke, Zidan. Betul ya, Zidan dengan Resa. Jadi dua alat musik tersebut adalah salah satu contoh dari alat musik melodis. Ya kan? Dia ada do-nya jelas, re-nya jelas, gitu. Pencetnya yang mana itu jelas. Jadi itu yang disebut alat musik melodis. Kalau walaupun kita tidak punya rasa, tapi kita tahu do re mi itu di mana posisinya, lalu kita mainkan, musiknya akan terdengar bagus seperti saat kalian memainkan lagu syukur, gitu kan. Padahal kalian tidak tahu tuh lagu syukur kalau dimainkan dengan pianika seperti apa, tapi kan kalian tinggal baca notnya, do re mi-nya, lalu kalian pencet pianikanya, pasti akan menghasilkan musik yang bagus sesuai dengan lagu syukur. Seperti itu ya. Jadi itu yang disebut alat musik melodis. Paham ya sampai sini bedanya? Paham sampai sini bedanya? Ya, jadi kalau alat musik ritmis dia tidak ada nada yang tetap, ya, tidak ada yang nada yang tetap seperti contohnya drum. Kalau melodis dia punya nada yang tetap, ada do re mi-nya, gitu. Jadi ketika dimainkan dia bisa menghasilkan musik yang bagus, seperti itu. Nah ini contoh-contohnya. Nah biasanya alat musik ritmis itu cara memainkannya rata-rata dipukul, ya. Rata-rata dipukul atau digoyangkan. Nah, ini beberapa contoh alat musik yang sering kalian jumpai. Mungkin kalian yang belum mengenal namanya apa gitu. Umumnya mungkin kalian kalau gendang tahu ya. Gendang tahu. Drum. Nah, kalau drum ini biasanya kalau saat konser-konser, misalkan band, penyanyi yang muncul di TV, biasanya pasti menggunakan drum. Gitu. Dan ini paling sering kita jumpai sebenarnya kalau kalian menonton TV atau menonton acara musik gitu ya. Namanya drum set kalau dia lengkap. Nah, di sebelah kirinya ada yang namanya rebana. Rebana ini sebenarnya juga kalian sering jumpai, ya tidak? Biasanya siapa yang memainkan rebana? Saya, Pak. Oke, Idris pernah main? Pernah, Pak. Oke, nah biasanya juga ada kadang-kadang kalau di pengajian ya biasanya pengajian anak-anak lalu ibu-ibu itu juga sering biasanya kalau qasidah itu juga sama menggunakan rebana untuk memainkannya gitu. Jadi itu salah satu alat musik juga seperti yang gue bilang biasanya alat musik yang berkaitan dengan ritmis itu dimainkan dengan cara dipukul. Nah ini ada juga yang namanya triangle. Ya, berbentuknya segitiga dimainkannya juga dengan cara dipukul. Lalu ada sejenis gendang, tapi dia ukurannya lebih besar, lalu juga pakai tiang penyangga untuk memainkannya, gitu. Nah, dia dengan cara dipukul juga, itu namanya kongo. Lalu ada juga marakas. Nah, ini biasanya di tempat mainan anak sering dijumpai nih. Dia biasanya ada isinya lalu ketika kita goyangkan dia akan berbunyi gitu, akan berbunyi. Itu ya contohnya contoh alat-alat musik ritmis. Contoh yang lainnya ada nggak? Banyak. Nanti tinggal kalian cari saja di Google. Ya, ini beberapa contoh saja yang Bapak ambil. Oke, lanjut. Di sini ada contoh alat musik melodis. Ada apa saja? Ada biola. Ada apa lagi? Boleh disebutkan? Boleh disebutkan ada apa lagi selain biola? Suling. Suling. Lalu ada apa lagi? Ada apa lagi selain biola dan suling? Gitar. Gitar. Lalu ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ayo, yang mana nih suaranya yang lain? Bapak belum dengar nih. Pak, gambar kok nggak berubah, Pak, di saya, Pak? Kenapa? Gambar kok nggak berubah? Nggak berubah. Yang Iya, lain Pak, berubah gambarnya nggak berubah, Pak, cuman piano doang. apa sih? Gambarnya kayak yang pertama yang kata main piano. Oh. Sebentar, Bapak stop dulu ya. Oke, sudah kelihatan?
Sudah, Pak. Nah, coba ada alat musik apa lagi selain biola? Harmonika. Nah, terus ada apa lagi? Gitar. Suling. Terus? Gitar, Pak. Ya, terus? Yang ini apa nih? Recorder. Nah, tahu nggak recorder Recorder. apa tuh recorder? Nggak tahu, Pak. Recorder itu sebenarnya yang sering kalian mainkan. Ya, mungkin Tiup. kalian mengenalnya dengan nama suling, itu yang kalian kenal. Ya. Tapi yang kalau kalian mainkan yang biasa kalian pernah bawa ke sekolah selain pianika, itu namanya recorder, ya. Kalau suling itu ditiupnya dengan cara miring. Gini ya, kalau kayak penyanyi dangdut biasanya tuh. Gitu ya kan, ditiupnya miring. Jadi ininya miring, apa namanya? Sulingnya tuh dimainkannya miring seperti ini, ya. Seperti ini. Tapi kalau kalian recorder kan di depan, ya tidak? Kalau recorder itu di depan yang pernah kalian mainkan kalau di sekolah, pernah main nggak? Pernah bawa nggak yang kalau kalian tahu namanya suling? Yang warnanya biru biasanya kalau tidak salah. Itu disebutnya putih ya, putih salah. Putih. Itu namanya recorder ya, bukan suling. Beda. Kalau suling itu kalau dia dimainkannya yang miring. Jadi karena posisinya berlubang, beda dengan recorder. Kalau recorder emang dia ditiupnya dari depan seperti ini. Jadi mainkannya seperti ini. Ya, kalau suling itu samping seperti ini. Gitu. Nah, ya paham ya bedanya ya. Jadi jangan sampai nyebutnya suling lagi. Kalau suling nanti kalian disebut penyanyi dangdut lagi. Gitu ya. Jadi kalau kalian sering mainkan, Bapak tidak ada sih contohnya. Ya. Kalau yang sering kalian mainkan, anak-anak sekolah mainkan, itu sebenarnya disebutnya recorder, bukan suling. Oke? Paham ya? Oke, lalu ada suling, ada harmonika, ada gitar, ada piano, dan ada biola. Nah, rata-rata alat musik melodis ini dimainkannya dengan cara dipencet, atau ditekan, dan juga dipetik, serta ditiup. Ya. Jadi selain dipukul, intinya kalau yang selain dipukul itu biasanya masuk ke dalam alat musik melodis, ya, karena dia punya nada-nada yang dihasilkan. Oke, sampai sini paham tentang alat musik melodis? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, nah ini cara memainkannya ya. Tuh kan rata-rata kalau alat musik ritmis dipukul atau digetarkan atau digoyangkan. Kalau melodis rata-rata digesek, ditekan, dipetik, ditiup. Itu ya. Jadi itu perbedaannya. Oke. Bapak stop share dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Karena materinya sebenarnya hanya itu saja. Ya, yang penting kalian sudah paham nih. Coba kalau misalkan Bapak tanya, tadi alat musik itu ada berapa macam? Ada 2, Pak. 2, Zidan. Oke. Coba yang lain jawab. Apa saja ya 2 itu? Selain Zidan ya, coba yang lain dulu. Atar, tahu Atar? Tahu, Pak. Apa saja alat musik Ini tadi? sama melodis. Oke, betul. Sekarang Faris, kalau alat musik ritmis, apa yang dimaksud alat musik ritmis? Tahu? Lupa, Pak. Oh, lupa. Ada yang tahu alat musik ritmis? Ricky, tahu Ricky? Resa, silakan Resa. Rebana, Pak. Contohnya rebana. Oke, yang lain ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain? Piano masuknya apa? Kalau piano masuknya apa? Melodis. Melodis, betul. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi alat musik itu kan ada 2, ada melodis dan ada ritmis. Kalau ritmis itu dia yang tidak memiliki nada tetap, ya. Tidak memiliki nada tetap. Maksudnya nada tetap itu apa? Yang dia tidak ada do re mi fa solnya. Jadi mainnya sekedar dimainkan, tapi kalau maininnya benar dia pasti menghasilkan musik yang bagus gitu ya. Nah, kalau melodis dia mempunyai alat musik yang mempunyai nada tetap.
ya ada do re mi-nya gitu. Misal kayak piano atau pianika, do-nya ada, re-nya ada gitu. Kalau misalkan gitar, do-nya seperti apa, re-nya seperti apa itu ada. Ya, jadi dia punya nada tetap. Ya, jadi bedanya itu ya, jangan sampai salah lagi. Jangan sampai lupa lagi. Kalau ritmis itu tidak mempunyai nada tetap, kalau melodis itu mempunyai nada tetap. Ya. Coba bisa diulangi apa perbedaannya? Kalau ritmis tidak mempunyai nada tetap, kalau melodis punya nada tetap, Pak. Oke. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Kayak contohnya tadi ada rebana untuk ritmis. Ya pokoknya yang dipukul. Rebana, triangle, drum, terus kongo gitu. Atau alat musik pukul lainnya juga bisa. Ya itu contohnya. Lalu kalau melodis yang dipetik atau dipencet atau digesek seperti itu. Contohnya ada gitar, ada biola, ada rebana, ada apa namanya seruling, ada recorder seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, apakah yang hadir di Zoom ini sudah menonton video yang Bapak berikan di Classroom? Udah, Pak. Sudah? Di situ Sudah. ada berapa video? 3. 3. Oke, ada yang bisa menyebutkan video apa saja? Membuat harmonika Dan dan Oke, coba Idrus sebutkan satu videonya apa? membuat gendang. Oke, Reina silakan video yang berikutnya apa? Apa Reina ingat nggak? Atau Faris deh Faris. membuat alat Apa Reina? Coba ulangi. membuat alat musik harmonika. Oke, harmonika. Terus satu lagi. Coba Faris boleh sebutkan. Membuat gendang. Gendang. Oke ya. Tadi sama dengan Idrus ya. Idrus tadi bilang apa? Membuat gendang ya? Ya, Pak. Oke, satu lagi apa berarti yang belum? Membuat gendang, membuat harmonika, lalu satu lagi membuat apa? Membuat alat musik ritmis. Ritmis apa? Tahu nggak? Oke, kalau tidak tahu Bapak share screen ya. Bentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya, jadi ada 3 ya. Ada yang membuat tadi seperti yang Idrus bilang membuat gendang. Yang ini ya, lalu ada membuat harmonika dan ada satu lagi. Oke, kalau tidak tahu membuat apa, kita saksikan sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran ya? Enggak, Pak. Bentar. Bapak itu dulu. Oke. Selamat pagi, ohayo gozaimasu, good morning, selamat siang, selamat sore, Dengar dan suaranya? selamat malam untuk anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Manyar yang berada di rumah. Berjumpa kembali dengan Ustadz Barok. Kali ini Ustadz Barok akan mengajak kalian untuk belajar dan bermain membuat sebuah alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada. Kita akan membuat alat musik ritmis yang bernama marakas. Ada yang tahu alat musik apa? Marakas. Oke, betul. Setelah ini nanti Sama-sama ya. Ustadz Barok akan sematkan video untuk panduan kalian membuat video atau membuat
alat musik tersebut dari rumah, silakan dikerjakan dengan santai bersama mama atau papa bersama kakak. Nanti kalian bisa kumpulkan dan dibawa kembali ke sekolah saat pembelajaran seni budaya bersama Ustadz Barok. Selamat berkarya, have fun, having fun bersama keluarga, belajar dengan menyenangkan di rumah. Mari berkarya. Simak videonya. Baik anak-anak, sekarang kalian siapkan gunting, isolasi, botol bekas, kertas karton, bundar, dan isi untuk alat musik marakasnya. Nah, siapkan botol, silakan kalian isi dengan isian boleh beras, kacang hijau, atau apapun yang bentuknya kecil dan bisa dipakai untuk isian alat untuk marakasnya. Kemudian tutup dengan rapat, dan ambil kertas karton, kemudian gunting seperti ini, gunting, terus ambil isolasi dan gunting terlebih dahulu, kemudian siapkan botol yang sudah disiapkan dengan karton tadi, silakan diisolasikan atau ditempelkan di ujung botol karena ini nanti fungsinya adalah untuk gagangnya, untuk pegangan kita. Ya, mari kita isolasi. Kalian bisa membeli isolasi warna-warni di toko alat tulis terdekat ya. Boleh kalian beri isolasi yang ada motifnya seperti ini. Bisa kalian isolasi dengan lakban atau isolasi biasa juga boleh ya, yang penting adalah kuat. Nah, kemudian boleh kalian tebali lagi, diisolasi lagi biar semakin kuat. Dan pastikan tidak goyang ya, tidak kendor, supaya nanti ketika kita mainkan kuat ya, kita mainkan kuat. Nah, simpel seperti ini. Kemudian kalian boleh menambahkan isolasi lagi dengan warna yang lain atau motif yang lain seperti ini. Nah, ya, kalian boleh mengisolasi atau memberikan lakban secara penuh untuk gagang kartonnya tersebut. Kemudian setelah ini selesai dan jadilah marakas. Nah, keren kan? Selamat menikmati marakas buatan kalian. Oke, gimana? Kira menarik nggak kalau kalian buat seperti itu? Bisa nggak kira-kira kalau diminta untuk buat seperti itu? Kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Kalau misalkan masih kesulitan, Bapak akan coba praktikkan contoh pembuatan contoh alat musik yang lain ya. Ini Bapak mau tampilkan sebentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah apa? Sudah kelihatan. Nah, di hadapan kalian ini sebenarnya Bapak sudah menyiapkan beberapa alat ya, beberapa bahan. Ya. Bapak sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan di hadapan kalian. Nah, di sini sebenarnya untuk tugas nanti yang dibuat sebenarnya hanya salah satu saja. Ya, hanya salah satu saja. Bapak berikan contoh video, itu ada 3. Nggak harus 3-tiganya kalian buat, tapi kalau kalian mau buat 3, silahkan. Kalau bahan dan alatnya tersedia. Nah, ini Bapak mau contohkan membuat beberapa alat sederhana dengan bahan yang ada di sekitar. Ya, untuk alat musik yang pertama, Bapak mau buat misalkan gendang. Kalau misalkan mau buat gendang, berarti yang dibutuhkan itu tidak perlu banyak, cukup kaleng bekas, ya, kaleng. Ukurannya tidak harus seperti ini, tidak harus sebesar ini, boleh lebih kecil, boleh lebih besar, tergantung yang ada di sekitar kalian saja, ya. Jadi kalian butuh kaleng kalau kalian mau buatnya gendang,
Ya, butuh kaleng, bebas kalengnya, yang penting kalengnya itu kira-kira bisa untuk ditutup dengan yang namanya balon. Nah, maka kalian butuh juga yang namanya balon. Seperti itu ya. Balonnya berapa banyak? Sebenarnya satu saja sudah cukup. Ya, satu saja sudah cukup. Lalu juga kalian butuh yang namanya apa ini? Kelihatan? Karet. Karet ya, butuh karet, butuh balon, butuh kaleng, dan juga yang jelas butuh gunting. Ya, sederhana kan? Kalau kalian mau buatnya gendang, itu cukup sederhana. Hanya butuh karet, balon, kaleng, dan gunting. Gunting ini hanya untuk memotongnya saja. Nah, terus cara membuatnya gimana? Mudah saja. Tinggal kalian ambil balonnya, kalian gunting dengan cara dilebarkan. Ya. Kenapa harus dilebarkan seperti ini? Supaya ketika kita tarik untuk menutupnya itu bisa dengan mudah. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan lebarkan seperti ini. Di bagian tutupnya. Misalkan ini Bapak buka, lalu aduh, sobek. Bapak ganti dulu. Ya. Sebentar, Bapak gunting dulu. Nah, baru ini dilebarkan seperti ini, ya. Dilebarkan seperti ini, ditarik yang keras supaya apa namanya? Supaya nanti tekanannya Tidak keluar. Nah, nanti setelah itu baru kalian karetkan. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa minta bantuan orang tua. Nah, ini adalah salah satu contoh gendang sederhana yang sudah dibuat. Apakah cukup sampai sini? Boleh ditambahkan. Kalau kalian mau menambahkannya dengan alat musik yang pukulnya, boleh ditambahkan dengan kalian ambil sumpit bekas atau batang kayu bekas, kelihatan? Seperti ya, ini ada Bapak punya sumpit bekas. Nanti ujung sumpitnya ini tinggal kalian beri karet yang banyak. Ikat karet. Nanti kalian bisa mainkan seperti ini. Gitu. Terdengar tidak suaranya? Dengar, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah jadi gendang sederhana. Nah, apakah hanya seperti ini? Nah, lebih bagusnya kalau nanti alat musik yang kalian buat itu dihias. Ya, dihias. Terserah kalian mau dihiasnya seperti apa. Misalkan kalian mau tutup dengan kertas warna atau beli selotip motif seperti tadi, silakan sesuaikan saja ya. Ini kalau kalian mau buat gendang. Nah, kalau buat alat musik yang lain bagaimana? Bapak akan contohkan. Misalkan mau buat apa? Harmonika apa marakas dulu nih? Mau buat apa? Harmonika atau marakas? Marakas, Pak. Marakas, Pak. Oke, Bapak contohkan marakas ya. Misalkan Bapak punya botol bekas. Bapak ambil botol bekasnya misalkan ini. Bapak punya 2 botol bekas. Ya. Kelihatan? Ada 2 botol. Apakah botolnya harus seperti ini? Tidak. Ya, botolnya bebas. Mau botol yang besar seperti ini pun boleh. Gitu. Mau yang kecil seperti ini juga boleh, tidak masalah, bebas. Ya. Kalau untuk membuat marakas, kalau mau pakai 2 botol seperti ini, artinya kalian butuh selotip. Ya, ini ada selotip, butuh gunting juga, dan butuh isiannya bebas. Kalau di sini Bapak ambil contoh beras. Seperti itu ya. Apakah harus beras? Tidak. Adanya kacang hijau misalkan di rumah, silahkan. Adanya batu-batuan kecil, silahkan. Bebas. Seperti itu ya. Jadi tidak harus pakai beras. Tapi Bapak ambil beras karena beras itu kan pasti ada di setiap rumah. Jadi Bapak yakin itu yang lebih memudahkan. Oke, contohnya buatnya seperti ini. Kalian boleh masukkan dulu berasnya. Seberapa banyak disesuaikan saja. Mau banyak boleh, yang penting jangan melebihi setengah botolnya ya. Jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak nanti bunyi yang dihasilkan akan tidak bagus. Seperti itu. Nah, kalau sudah diisi, contohnya sudah terisi seperti ini. Nah, yang kedua tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Nah, setelah itu baru kita gabungkan. Ya, kita gabungkan seperti ini.
Kelihatan ya? Digabungkan Ya, Pak. seperti ini dengan cara diberi lakban. Ya, kalau kalian ada lakban pakai lakban, kalau adanya selotip pakai selotip silahkan. Ya, yang penting dia berfungsi untuk menempelkan hingga rapat hingga kuat seperti itu ya. Tujuannya supaya beras yang tadi sudah diisi tidak keluar dan tidak berceceran. Seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi yang namanya alat musik maracas sederhana. Seperti itu. Terdengar suaranya? Kedengaran, Pak. Oh ya, Kedengeran, Pak. seperti itu. Apakah harus seperti ini? Tidak, bebas. Atau kalian mau buatnya yang diisi botol seperti ini juga boleh. Gitu kan? Nah, tapi kalau seperti ini pasti nanti kan penilaiannya berbeda. Karena salah satu penilaian dalam pembuatan alat musik ini adalah kreativitas ya. Jadi alat musiknya wajib untuk dihias. Gitu. Paham ya sampai sini? Tampak. Alat musik yang ketiga, Bapak akan contohkan membuat harmonika sederhana. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah stick es krim. Ya, di sini ada stick es krim. Butuhnya cukup 2, kelihatan. Lalu ada potongan kertas, ya. Potongan kertasnya ukurannya semana? Ukurannya disesuaikan dengan es krim, stick es krimnya ya. Kalau stick es krimnya seperti ini, berarti ukuran kertasnya seperti ini. Sama, jadi nanti ditumpuk seperti ini. Paham ya? Jadi butuh stick es krim, terus butuh apa namanya kertas, lalu butuh apa lagi? Ini apa? Butuh karet. Ya. Butuh karet 2 juga. Lalu butuh sedotan. Ya. Ini ada sedotan nih. Nah, sedotan yang digunakan itu diupayakan yang tebal. Karena kalau tipis nanti bunyinya tidak terdengar. Gitu. Ini Bapak ambil sedotan hitam ini tebal nih. Ini kalau dipencet dia nggak gampang meletot, ya, tebal. Jadi butuhnya hanya sedotan, stick es krim, lalu kertas, dan juga karet, serta gunting untuk memotongnya. Nah, gimana cara membuatnya? Yang pertama kalian lakukan adalah memotong sedotannya. Kira-kira ukurannya segini. Nggak perlu terlalu panjang. Ya, segini saja. 1 dan 2. Ya. Jadi ada dua sedotan dengan ukuran seperti ini. Ya, tidak perlu terlalu panjang. Nah, lalu kita buat. Pertama kalian ambil 1 stick es krim, lalu kalian ambil kertas, ya. Lalu kalian ambil stick es krim, kalian tumpuk. Nah, sedotannya ditaruh di mana? Sedotannya kita taruh di antara sini, di antara stick es krim dan kertas, ya, di sini ya. Kelihatan? Ya. Jadi urutannya sebenarnya seperti ini. Urutannya stick es krim, kertas, sedotan, baru stick es krim lagi gini. Ya. Paham? Ya. Bapak ulangi, urutannya stick es krim pertama, kertas, sedotan dulu, baru nanti stick es krim lagi. Gini. Ya. Sampai bentuknya seperti ini. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah, kalian ikat di bagian sini. Ya, di bagian luar sedotan. Di bagian luar sedotan kalian ikat sampai kencang. Gitu, sampai kurang lebih seperti ini. Kelihatan? Jadi ini karetnya, ini sedotannya, nah ini stick es krim dan kertasnya di dalam. Begitupun yang sebelah. Kita tinggal masukkan di antara kertas dengan stick es krim, lalu kita ikat lagi dengan yang namanya karet. Seperti itu. Itu ya. Kurang lebih bentuk akhirnya seperti ini. Kelihatan? Ya.
Jadi ada sedotan di kanan dan kiri, di sini juga karetnya kanan dan kiri, lalu kertasnya ada di tengah-tengah. Tuh, ini sudah jadi yang namanya harmonika sederhana. Kira-kira bisa bunyi nggak ini? Bisa, Pak. Nah, oke, ini Bapak contohkan ya. Sebentar. Oke, ya. Ini contoh harmonika sederhananya. Cara memainkannya sebenarnya sama, tinggal kedengaran nggak? Dengaran Pak. Kedengaran, Pak. Dengaran Pak. Gitu, kedengaran ya? Dengaran. Jadi di sini ada kertas di antara apa namanya stick es krimnya. Ya, jadi nanti tinggal kalian pilih. Kalian mau buat yang mana? Oke, sampai sini paham cara membuatnya? Pak. Ya. Ya. Oke, jadi sebelum Bapak tutup, ingat. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang alat musik dan juga cara membuatnya. Nah, tugas kalian itu hanya satu ya, membuat salah satu alat musik yang tadi Bapak contohkan atau yang ada di video. Ya, boleh alat musik harmonika, boleh gendang, boleh marakas, atau mau buat yang lain misalkan silakan. Boleh sesuai kreativitas kalian. Nah, penilaiannya bagaimana? Semakin sulit alat musik yang dibuat, maka nilainya semakin besar. Ya. Kira-kira sama nggak orang yang membuat harmonika ini dengan orang yang hanya membuat marakas tapi bentuknya gini doang? Kira-kira nilainya sama nggak? Udah. Beda kan? Tidak. Seperti itu. Ya kalau membuat seperti ini saja boleh tidak? Boleh, tapi nilainya akan berbeda dengan dengan kalian yang membuat harmonika sederhana. Jadi intinya semakin sulit alat musik yang dibuat, ya, maka nilai yang akan didapatkan juga berbeda, akan semakin besar. Selain itu, kreativitas juga akan dinilai, ya. Kalau alat musiknya tidak dihias, itu akan berbeda dengan alat musik yang dihias. Jadi lebih bagus lagi jika dihias. Misalkan dihiasnya bagaimana, Pak? Nah, kalau kayak stick es krim, ini kan polos, ya kan? Bisa kalian hias dengan nama kalian, atau kalian cari stick es krim yang berwarna, itu juga boleh. Ya, bebas. Yang penting sesuai kreativitas kalian. Ingat ya, membuatnya hanya satu. Lalu dikumpulkannya bagaimana? Nah, dikumpulkannya dalam bentuk video. Tapi bukan video cara membuatnya ya. Tapi video cara memainkannya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya, misalkan kalian buat harmonika, ini udah jadi kan? Nah, supaya Bapak tahu kalian berhasil atau tidak, berarti kalian harus buat video cara memainkannya. Misalkan begini, Bapak lagi mau buat video nih misalkan. Perkenalkan nama Bapak Angga dari kelas 6B. Bapak ingin mempraktikkan mempraktikkan hasil pembuatan alat musik sederhana, yaitu harmonika. Lalu dimainkan. Gitu ya, dimainkan misalkan. Dimainkan, lalu habis dimainkan, selesai gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Terus dimainkan misalkan gini. Nah, cukup sampai situ, selesai. Artinya alat musik yang kalian buat itu sudah berhasil. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, jadi kalau misalkan ngirimnya foto gimana? Ya boleh saja, cuma nanti nilai keberhasilannya akan dikurangi. Karena kan Bapak nggak tahu berhasil nggak kalian buatnya. Gitu ya. Jadi diupayakan bentuknya video tidak perlu terlalu panjang, cukup beberapa detik, lalu dikirim, diupload di Classroom. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak? Oke, kalau tidak ada, boleh dinyalakan kameranya, Bapak ambil dokumentasi dulu. Oke, silakan Andika, Alfian, Zidan, boleh dinyalakan sebentar kameranya. Sudah? Andika, Alfian. Boleh dinyalakan sebentar aja kameranya. Oke, boleh pasang pose gini langsung. Biar satu kali teks saja. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima
Terima kasih. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak akhiri? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas ya. Jadi tugasnya insya Allah sudah ada di classroom. Tadi seperti itu yang Bapak bilang. Apa namanya? Tinggal kalian buat alat musiknya, lalu kalian videokan cara memainkannya ya. Tidak perlu cara membuatnya. Membuatnya buat aja sendiri. Nggak perlu divideokan. Kalian buat. Karena kan Bapak yakin kalau kalian kesulitan, pasti kalian minta bantuan orang tua kalian atau orang yang ada di rumah. Silahkan. Tidak apa-apa. Yang penting ketika alat musiknya sudah berhasil, kalian mainkan, berbunyi, nah itu kalian buat videonya, lalu kirimkan ke classroom. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena tadi belum diawali dengan doa, maka paling tidak kita akhiri dan tutup dengan doa. Oke, silakan tundukkan kepala kalian. Kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Bapak ucapkan semangat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun masih Zoom, ya Bapak harap kalian semua masih tetap semangat. Jadi kita paling tidak seminggu sekali sudah tatap muka, seminggu sekali kita sudah Zoom. Setidaknya bisa lebih paham lagi. Oke? Semangat ya. Kalau Bapak bilang 6B, jawabannya apa? Sehat, semangat, siap belajar. Sama sekali ya. Kelas 6B. Sehat, semangat, belajar. Siap belajar. Oke. Terima kasih ya Bapak ucapkan untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa besok lagi. Dadah.